Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan? Sudah, Bu. Ada yang belum sarapan? Lulu tuh, Bu. Lulu kenapa nggak sarapan, Lulu? Lupa, Bu. Nah, sebaiknya sebelum ke sekolah itu kita sarapan agar kita belajarnya itu bisa konsentrasi. Dengar, Lulu? Dengar, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran juga, Ibu mau absen. Citra? Hadir, Bu. Lulu? Saya, Bu. Nah, karena semuanya sudah hadir, semuanya datang. Hari ini kita mau belajar tentang pengukuran waktu dengan media yang sudah Ibu bawa. Sebelum kita memulai materi pembelajarannya, biar supaya semangat, kita mau ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri dulu. Yeay. Nah, ayo semuanya udah pada berdiri, kita mulai ice breakingnya. Terlebih dahulu ikutin Ibu. Setelah Ibu sudah selesai menyanyikan lagu ice breakingnya, baru kita nyanyikan bersama-sama, bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Di sekolah belajar, di rumah belajar, di mana-mana kita belajar. Di sekolah belajar, di rumah belajar, di mana-mana kita belajar. La 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 la. Kalau mau pintar rajin belajar, kalau mau pintar rajin belajar, kalau mau pintar harus rajin belajar, kalau mau pintar mari belajar. Nah, udah pada bisa? Bisa, Bu. Kita coba. Iya. Oke. Nah, karena kita sudah selesai ice breakingnya, pasti semuanya udah pada semangat belajar kan? Ya, Bu. Nah, mari kita mulai pembelajaran pengukuran waktu tentang jam dan hari. Sekarang kita akan belajar tentang satuan waktu jam. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pukul juga untuk menunjukkan waktu, tetapi berbeda dengan jam. Kalau jam bermakna masa atau jangka waktu. Misalnya, Dila bersekolah selama 8 jam. Nah, kalau pukul bermakna saat ini atau waktu. Contohnya, Dila berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Nah, itu dia. Jam juga menunjukkan untuk hari. Satu hari ada 24 jam. Nah, 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Nah, kalau 1 jam ada 3600 detik. Nah, jam juga ada bermacam-macam. Contohnya, jam dinding, jam tangan, jam pasir, dan juga stopwatch untuk mengukur waktu atau pukul. Nah, sekarang Ibu punya media jam dinding. Nah, di sini ada 3 jarum jam, yaitu menunjukkan jam, menunjukkan detik, menunjukkan menit, menunjukkan detik. Nah, kalau detik ini dia berbeda sendiri warnanya karena dia paling cepat berputar antara untuk menit dan jam. Nah, di sini yang pendek ini untuk jam dan yang panjang untuk detik. 1 detik 60 menit. Nah, di sini dia ini ada 5, 10, 15 sampai 60 untuk menunjukkan menit dan detik. Misalnya, waktu jarum detik berputar 1, 2 sampai 10 dan balik lagi sampai waktu jarum detiknya sampai ke angka, balik lagi ke angka 60. Itu berarti
1 detik. Angka jarum jam detiknya langsung bergeser 1. Nah, kalau dia menitnya dia berputar dari angka 1 sini sampai balik lagi ke 60, dia menunjukkan waktu 1 jam. Nah, di sini ibu garis ini untuk berarti dari sini mulai 1, 2, 3, 4, 5, lanjut 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 1 sampai 12. Loh Bu, kan satu hari ada 24 jam. Kenapa di jam ada cuma 12 angka? Nah, cara melihat jam seperti ini. Dari jam 1 malam sampai jam 12 siang itu 12 jam. Misalnya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, jam 5 malam, jam 6 pagi. Nah, di situ biasa anak-anak bangun atau pergi bersekolah. Kita lanjut jam 7 pagi, jam 8 pagi, 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11 pagi, dan jam 12 siang. Di sini waktunya biasa untuk makan siang dan istirahat. Nah, kita tidak ngitungnya, tidak balik lagi ke 1, tetapi kita melanjutkan dari angka 12 ke angka 13. Kan anak-anak ibu udah pandai berhitung semua kan? Nah, jadi jam 12 siang, jam 13 siang, jam 14 siang, jam 15 siang, jam 16 siang, jam 17 siang, 18 sore. Nah, di sini jam 19 malam, jam 20 malam, 21 malam, 22 malam, 23 malam, dan 24 malam. Nah, jadi satu hari itu ada 24 jam. Kalau balik lagi ke 1 berarti kita ke hari berikutnya. Nah, contohnya, coba perhatikan gambar berikut. Ada sebuah jam yang menunjukkan pukul berapa. Coba perhatikan yang ibu tunjukkan berikut ya, pada jam dinding. Nah, sesuai dengan contoh yaitu jam 8.30. Nah, kita geser jarum panjangnya ke angka 30. Angka 30. Nah, dan jarum pendeknya tidak di angka 8 maupun 9, tetapi di tengah-tengah antara angka 8 dan 9. Nah, jadi seperti ini. Jarum panjangnya di angka 30. Jadi, jam 8.30. Waktu detiknya di angka 12. Anak-anak ibu. Pagi, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran waktu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hari. Nah, anak-anak ibu tahu apa hari? Enggak, Bu. Nah, hari itu adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi. Nah, di dalam satu minggu itu ada 7 hari. Siapa tahu hari apa saja di dalam satu minggu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi di dalam satu minggu itu ada 7 hari, di mana ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, di sini ibu akan memberi contoh soal ya. Contoh. Nah, di sini ibu ada contoh soal agar kalian lebih paham tentang mengenai hari. Nah, di sini soalnya itu ada Wildan ingin bertamasya ke rumah nenek. Waktu yang ditempuh Wildan ke rumah nenek selama 2 hari. Jika Wildan berangkat hari Senin, pertanyaannya itu adalah hari apakah Wildan sampai di rumah nenek? Nah, kita akan menjawab pertanyaannya secara bersama-sama. Nomor 1, pertanyaannya itu apakah Wildan sampai di rumah nenek? Tadi kan jarak tempuh ke rumah nenek itu selama 2 hari. Jadi Wildan berangkat dari hari Senin.
Jadi kita hitung 2 hari ya. Senin, Selasa, Rabu. Nah, Wildan sampai ke rumah nenek itu hari Rabu. Kita tulis di sini. Yang kedua itu, sesampainya di rumah nenek, Wildan dan nenek berencana untuk pergi ke rumah paman. Besok hari apakah itu? Nah, Wildan sampai di rumah nenek itu hari Rabu. Dan Wildan ingin berencana ke rumah paman itu besoknya. Jadi hari apakah itu? Dari kita hitung 1 hari dari Rabu ke hari Kamis. Jadi jawabannya hari Kamis. Nah, yang ketiga itu kita akan menjawabnya secara bersama-sama. Pertanyaannya itu ialah Wildan dan keluarga berencana tinggal di rumah nenek hanya 4 hari saja. Hanya 4 hari saja. Dan selama perjalanan pulang, mobil Wildan rusak dan harus diperbaiki selama 1 hari lamanya. Hari apakah Wildan akan tiba di rumahnya kembali? Nah, tadi Wildan kan sampai di rumah nenek itu hari Rabu. Nah, dia akan menginap di rumah nenek selama 4 hari saja. Jadi kita hitung sama 4 hari. Rabu, Kamis, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi Wildan berencana tinggal di rumah nenek hanya 4 hari saja, yaitu sampai dengan hari Minggu. Nah, seperti bahwa di perjalanan selama perjalanan itu mobil Wildan mengalami kerusakan. Nah, di hari Minggu tadi, 1 hari ini Wildan dan keluarga memperbaiki mobilnya. Nah, jadi Wildan akan berangkat kembali di hari Senin. Jadi jarak tempuh ke rumah nenek ke rumah Wildan itu selama 2 hari. Jadi Wildan berangkat dari rumah nenek dan habis memperbaiki mobilnya yaitu di hari Senin. Jadi kita hitung 2 hari karena jarak tempuh ke rumah Wildan itu selama 2 hari. Jadi dari hari Senin kita hitung sama 2 hari. Selasa, Rabu. Jadi Wildan sampai di rumah sampai kembali ke rumah hari Rabu. Jadi Wildan sampai di rumahnya hari Rabu. Sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Nah, hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa di sini yang mau bernyanyi bersama Ibu? Saya, Bu. Nah, nyanyi itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Sekian, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang satuan waktu. Sebelum kita istirahat nih, Ibu mau membahas sebentar tentang yang kita pelajarin tadi. Tadi kan kita belajar tentang satuan waktu, di mana satuan waktu jam dan satuan waktu hari. Nah, Ibu mau nanya nih, satuan waktu itu apa sih? Nah, satuan waktu adalah mengukur berapa lama sesuatu berlangsung. Nah, alat yang untuk mengukur satuan waktu itu apa aja sih? Nah, itu ada jam digital, jam analog, jam pasir, stopwatch, atau yang biasa kita gunakan itu jam dinding. Di jam dinding itu dia ada pukul 1 sampai pukul 12. Nah, di mana di angka 12 sampai angka 1-nya itu hanya berjangka 5 menit, itu dalam satuan menit. Nah, kalau dia dalam satuan detiknya dia itu ada 5 detik. Nah, 1 jam itu ada 60 menit, dan 1 menit itu ada 60 detik. Nah, pokoknya dia dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 menit atau 5 detik. Mau dia dari jam 12 sampai jam 1, jam 1 ke jam 2, pokoknya itu kalau dalam menit dia 5 menit, kalau dalam detik dia 5 detik.
Nah, membahas tentang hari. Sebelumnya kita tahu kan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bulannya itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, dia biasanya itu di setiap tahun itu ada yang namanya tahun kabisat. Tahun kabisat itu dimana di dalam bulan Februari. Dia itu biasanya hanya sampai tanggal 28 atau 29. Kalaupun dia ada tanggal 30 ataupun tanggal lebih dari tanggal 28 itu dia biasanya 4 tahun sekali. Tahun kabisat itu terdiri dari 366 hari yang terjadi 4 tahun sekali. Nah, dia kelipatannya itu kelipatan 4. Misalnya yang kita ketahui awalnya tahun kabisatnya tahun 2004. Nah, dia kan jangkanya 4 tahun sekali tuh. Dari 2004 coba hitung sampai 4 tahun lagi. Dia ada 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Nah, jadi habis 2004 dia ke 2008 ditambah 4 lagi berarti 2012 gitu selanjutnya. Tahun kabisat itu biasa ditandai yang tadi tanggal 29 Februari. Terus di dalam bulan itu pasti ada minggu, ada hari dan juga bulan. Nah, satu bulan itu ada 30 atau 31 hari, kecuali tadi ya tahun Februari, karena tahun Februari itu ada tahun kabisat. Februari itu biasanya cuma 28 hari tadi. Nah, satu minggu itu ada 7 hari. Nah, 7 hari itu apa aja ya coba? Ada Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, satu tahun itu ada 365 hari. Satu bulan itu tadi ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari ataupun 31 hari. Nah, satuan waktu dalam minggu. Satu bulan itu ada 4 minggu dan satu tahun itu ada 52 minggu. Nah, satuan waktu dalam bulan itu dia misalnya ada triwulan, ada caturwulan, ada semester, ada tahun, ada lustrum, ada windu dan juga dekade. Nah, satu triwulan itu ada 3 bulan, satu caturwulan ada 4 bulan, satu semester ada 6 bulan, satu tahun ada 12 bulan, satu lustrum ada 5 tahun atau 60 bulan, satu windu itu ada 8 tahun atau 96 bulan. Nah, satu dekade itu 10 tahun ataupun 120 tahun. Nah, satuan waktu dalam tahun itu ada satu lustrum, ada satu windu, ada satu dekade, satu abad maupun satu masehi. Tadi satu lustrum ada 5 tahun, satu windu ada 8 tahun, satu dekade ada 1 dasawarsa atau 10 tahun, satu abad ada 10 dasawarsa ataupun 100 tahun. Nah, satu masehi itu ada 1 milenium ataupun 100 tahun. Nah, jadi biasanya tuh kalau hari itu dia ada nyanyiannya kan, dia gini: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, itu biasanya yang kita gunakan, yang sering kita dengar. Nah, anak-anak, semoga dengan kita belajar ini kalian semakin pintar, makin tahu tuh 1 tahun itu ada berapa bulan, ada berapa hari, dan juga waktu tadi. Kita bisa belajar tentang jam, menit ataupun detik. Nah, supaya kalian tuh lebih mengetahui lebih detail lagi dalam menggunakan jam dan tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, selanjutnya kalian boleh istirahat dan pelajaran ini bisa kalian ulang-ulang di rumah agar nanti waktu ujian kalian bisa menjawabnya.
Yaudah, ibu sudah ya, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.